Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, lahir pada tanggal 2 Mei 1889, wafat pada tanggal 26 April 1959. Tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagai penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Nasional. Tahukah kamu, Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini Ki Hajar Dewantara membuat sebuah koneksi antara pendidikan dan kebudayaan. Keduanya yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka untuk membentuk bangunan pendidikan dan kebudayaan yang kuat harus berasal dari fondasi pendidikan yang juga lebih kuat. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Itulah semboyan pendidikan Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu perubahan. Dalam hal ini, pendidikan ibarat tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Sama halnya dengan pendidikan dan komponen yang terdapat di dalamnya. Semua bergerak untuk menuju suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Jika kebudayaan dan pendidikan tidak ada perubahan, maka akan terjadi kehancuran. Perumpamaan yang lain pada tata surya adalah planet yang satu dengan planet yang lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Begitu juga dengan murid, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya adalah kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Negara Republik Indonesia ini sangat luas, terbentuk dari pulau-pulau yang berbeda karakter alamnya. Antara tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain. Hal ini menjadi salah satu faktor pembeda karakteristik manusia di tempat tersebut. Kodrat zaman, tentu kita semua mengetahui bahwa waktu terus bergerak. Pendidikan sebelum zaman kemerdekaan jelas jauh perbedaannya dengan pendidikan zaman sekarang. Dahulu, pendidikan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, dan zaman sekarang kesempatan mengakses pendidikan hampir merata dengan diwajibkannya belajar 9 tahun. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya dapat dilakukan dengan menanamkan kebudayaan positif, terutama di sekolah. Dalam hal ini, saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti melakukan pembiasaan salam ketika masuk ke dalam kelas atau bertemu dengan guru dan teman. Pembiasaan yang lain yang tak kalah penting yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks keberagaman yaitu murid dibebaskan mengumpulkan tugas dengan potensi masing-masing yang dimilikinya. Pada pembelajaran agama Islam, tema bacaan sholat, murid dibebaskan memilih cara untuk mengumpulkan tugas, yaitu dengan video, yaitu murid membacakan bacaan sholat sambil memperagakan gerakan sholat, atau murid dapat mengirim audio sedang membacakan bacaan sholat, ataupun dengan tulisan bacaan sholat dari mulai takbir hingga salam. Dengan begitu, pembelajaran yang berpihak pada murid ada pada cara belajarnya. Ada sebagian murid yang mungkin bisa menggunakan cara belajar dengan visual, auditori, atau kinestetik. Murid dengan cara belajar visual lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Maka itu perlu ditampilkan gambar, tulisan,
dan demonstrasi. Murid dengan cara belajar auditori lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar, perlu adanya diskusi dan presentasi. Murid dengan cara belajar kinestetik pasti menyenangi metode pembelajaran praktik. Begitulah sejatinya menjadi seorang guru, menghamba pada murid dan mampu mendesain sebuah strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru adalah murid, murid adalah guru. Saya Abdatul Aziza, calon guru penggerak Angkatan 5. Salam dan bahagia.